Ade Suryani. Saya merupakan mahasiswa PPG LPTK IAIN Bukit Tinggi. NIM saya 21121523. Saya hari ini Senin 18 Juli 2022 akan mengambil uji kinerja praktek pembelajaran di SMA 12x11 6 Lingkung dengan judul tema Menghidupkan Nurani dengan Berpikir Kritis, Surat Ali Imran ayat 190-191. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, ya semangat ya. Hari ini kita sekolah tahun ajaran tahun 2022-2023. Berarti Anda sekarang sudah kelas 12. Sudah kelas 12, Ibu berharap Anda lebih baik daripada kelas 11 tahun kemarin. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan pimpin doa. Kita duduk siap, gerak, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbir zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai, Ibu cek kehadirannya terlebih dahulu. Abel Putri Zahari, Aditya Novaldi, Aldi, Wilda, Yulia, Zilkaisi. Sebelum kita mulai, Ibu ada sedikit motivasi untuk Ananda karena ini tahun ajaran baru, biar Ananda semangat. Nah, dari video motivasi tadi, siapa yang dapat mengambil kesimpulan? Apa kesimpulan dari video tersebut? Pak Fif? Seorang kita jangan pantang menyerah untuk menggapai cita-cita. Nah, jadi di situ ada video jangan pantang menyerah menggapai cita-cita. Artinya dalam menggapai cita-cita, apa yang kita inginkan, kita harus fokus apa itu tujuan dari cita-cita kita, apa tujuan dari hidup kita. Nah, dalam menggapai cita-cita tersebut, ketika kita fokus pasti ada tantangan dan rintangan. Nah, tantangan dan rintangan tersebut harus kita lalui dengan bersusah payah tanpa harus berputus asa. Nah, setelah kita berusaha, ada akhirnya yaitu pasrah pada Allah. Apapun yang telah kita usahakan, apapun yang telah kita doakan, apapun yang telah kita capai, dan apapun yang telah kita kejar dengan cara berlari, kita pasrah sama Allah. Karena apa? Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nah, itu motivasi dari Ibu. Hari ini materi kita yaitu tentang berpikir kritis. Berpikir kritis dalam surat Ali Imran ayat 190-191. Sebelum Ibu mulai pembelajaran Ananda, Ibu tanya dulu, Ananda pernah berpikir? Nah, karena kita dikasih Allah akal dan pikiran. Berarti setiap kita pastilah berpikir. Nah, kalau Ananda pernah berpikir, apa itu berpikir? Ya, apa itu berpikir? Adalah suatu pemikiran yang memusatkan suatu tujuan dan atau memfokuskan suatu tujuan atau satu objek. Nah,
Jadi bagus ya nak ya. Jadi berpikir itu memfokuskan dalam satu objek. Jadi ketika tadi ada motivasi, Ananda memikirkan apa itu motivasi. Dalam berpikir, Ananda butuh jawaban. Nah, berpikir kritis yang kita bahas hari ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 191. Nanti Ananda akan menghafal ayatnya. Terlebih dulu kita membacanya nanti ketika diskusi. Nah, ketika kita membacanya, tentulah kita perlu tahu tentang hukum tajwid. Ananda pernah dengar hukum tajwid? Sudah belajar? Belajar kemarin kelas 11, bahkan sudah belajar di TPA, SD ataupun SMP. Kalau begitu, apa itu hukum tajwid? Afif? Bahas cara membaca Al-Quran dengan benar. Nah, hukum tajwid itu bagus ya Afif ya, adalah cara-cara membaca Al-Quran. Apakah cara membaca kita itu panjang, pendek, atau bengong? Nah, dari banyaknya hukum tajwid, apa-apa saja yang Anda ketahui hukum tajwid? Apa Ilham? Ada yang mau menambahkan? Lanjut. Bagus. Ada hukum tajwid bacaannya Ananda sudah mengetahui ya. Ada izhar, ada iqlaq, ada idgham mimmi, ada idgham biwunna, bilawunna, ada matabi. Sebelum Ibu mulai pembelajaran kita hari ini tentang berpikir kritis, lebih baiknya kita Ananda mengetahui apa tujuan kita belajar hari ini. Apa tujuan Ananda belajar berpikir kritis? Nah, pertama Ananda terbiasa membaca Al-Quran. Terbiasa membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Yang kedua, Ananda mengamalkan dan meyakini apa yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah sebagai petunjuk hidup kita. Selanjutnya, Ananda mampu menyimpulkan apa itu berpikir kritis. Lanjut, Ananda dapat membaca surat Ali Imran ayat 191 sesuai dengan tajwid dan makhrajul huruf. Selanjutnya yang terakhir, Ananda mengklarifikasikan atau menghubungkan apa itu hubungan antara orang-orang ulul albab dan orang-orang yang berpikir kritis. Dan itulah tujuan pembelajaran dari Ibu. Apa tujuan Ananda belajar berpikir kritis? Karena tadi tujuan yang pertamanya yaitu Ananda dapat membaca surat Ali Imran ayat 191. Nah, karena itu sebelum kita mulai diskusi kelompoknya, lebih baik kita lihat dulu bagaimanakah cara membaca surat Ali Imran ayat 191. Silakan buka Al-Quran Ananda masing-masing. Jika tidak ada Al-Quran, Ananda buka buku bacaan Ananda, buku paket, cari surat Ali Imran ayat 191. Simak cara membaca yang baik, yang benar. Udah dibuka, nak? Oke, masing-masingnya membuka. Nanti ditampilkan dan dihafal ya. Bagaimana cara membacanya? Simak yang ada di dalam Al-Quran dan ada dalam buku. Nah, itulah cara membaca surat Ali Imran ayat 191. Ini Ibu ada video lagi yaitu tentang kekuasaan Allah. Ada laut dua warna yang mana warnanya berbeda, tidak ada pembatas dan mereka tidak saling bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hasil lagi baik? Menyajikan akan keduanya diberikan pada siapa lagi. Quran Surah Al-Furqan
salah satu bukti kekuasaan Allah. Di dalam laut ada api, bahkan air laut tidak mampu memadamkan api. Dan ada kekuasaan Allah dalam surat Ar-Rahman. Ada dua lautan yang berbeda warna, berbeda rasa, satu tawar, satu asin, tetapi saling tidak bertemu dan tidak saling bercampur. Itulah kekuasaan Allah. Nah, setelah Ananda menonton video tadi, apa yang Ananda pikirkan? Apa, Rahmat? Apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Lanjut, yang kedua. Bagus, Rahmat. Yang kedua, siapa yang bisa? Apa yang Anda pikirkan? Ya? Bagaimana air tersebut tidak bisa menyatu? Bagaimana air tersebut tidak bisa menyatu? Siapa lagi yang bisa menjawab? Ya, Dini, apa Dini? Ya, bagus. Bahwa dari laut dua warna tersebut terbukti bahwa ada kekuasaan Allah. Ada sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Nah, dari tayangan video tersebut, Ibu akan membagi Ananda menjadi 4 kelompok. Nah, masing-masing kelompok akan membahas bahasanya masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, silahkan Ananda duduk di kelompok masing-masing. Oke, Ananda telah duduk di masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok membuat tugas di LKPD yang telah Ibu bagikan. Tugasnya yaitu pertama, tulis ayatnya, tentukan terjemahan, tajwid, asbabun nuzulnya, kandungan ayat, makna berpikir kritis, serta apa kaitan antara ulul albab dengan orang-orang yang berpikir kritis. Nah, untuk tampil ke depan nanti, kelompok 1 membacakan surat Ali Imran ayat 190-91. Kelompok 2 yaitu membahas asbabun nuzulnya, yaitu hadis yang mengaitkan dengan asbabun nuzul serta maknanya. Kelompok 3 menjelaskan maknanya. Kelompok 4 menjelaskan kaitan antara berpikir kritis dengan orang ulul albab. Nah, itulah tugas masing-masing. Semuanya dibuat di LKPD, namun masing-masing kelompok nanti tampil sesuai yang Ibu bagikan. Nah, silahkan diskusi, keluarkan LKPD, buku paket, dan Al-Qurannya. Ananda cari pokok bahasan sesuai dengan apa yang Ananda bahas. Dan masing-masing Ananda silahkan baca surat Ali Imran ayat 190-91 dan temanya saling mendekatkan. Silahkan Ananda. Hari ini Ananda diskusi, cari pokok bahasan Ananda di buku sumber yang telah Ibu sediakan dan tulis di LKPD. Laksanakan Ananda semuanya. Bahasan Ananda tentang asbabun nuzulnya. Bicarakan sama-sama. Nanti hasil diskusinya dibuat kertas koran yang telah Ibu bagikan dan tampilkan di depan kelas. Dan jangan lupa buat di LKPD untuk bahan Ananda belajar di rumah. Baiklah, kami dari kelompok 1 isi diskusi kami yang berantakan. Yang materinya membaca Al-Quran dan terjemahan beserta tajwidnya yang akan dibacakan oleh Hafiz. Nanda, tema Nanda baca di depan, Ananda simak di meja. Nanti
Silakan bertanya apa yang mau ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, inna ini teman-teman, hukum bacaan yang terkandung dalam inna ini adalah gunnah. Apa yang disebut dengan gunnah yaitu dengung. Fi, apa yang hukum tajwid yang terkandung di dalamnya yaitu mat ini atau mat asli. Unallaha, yaitunya tafkim, yaitunya berat karena wa berharkat damah sesudahnya itu waw, itu dibaca berat. Mawwa ya mawwa ala. Mim dengan waw itu hukum tajwidnya adalah idgham ma'gunah atau disebut idgham bigunnah. Sisi kami, apakah ada di antara teman-teman yang ingin bertanya? Kelompok 2 ingin bertanya kita kelompok 1. Apa itu mat asli? Bisakah Anda menjelaskan apa itu mat asli? Atas pertanyaannya dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rocky. Apa itu pengertian mat asli? Mat asli atau mat tabi'i adalah bacaan ayat ketika terdapat harakat fathah diikuti dengan alif atau harakat kasrah diiringi dengan huruf ya sukun, dan harakat dhammah yaitu diikuti dengan huruf waw sukun. Apakah Rocky sudah mengerti atau paham? Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah, tanyakan, kami mohon maaf. Bapak diskusi kami yang berjudul Asbabun Nuzul yang akan dibacakan oleh Rafi. Asbabun nuzul adalah asbabun nuzul surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Asbabun nuzul surah Al-Imran surat ketiga ayat 190 sebagai mana diriwayatkan dari Imam Tabari, dari Ibnu Abu Hatim, dari Ibnu Abbas yang berkata, orang-orang Quraisy datang menemui orang-orang Yahudi dan bertanya bukti-bukti apa yang dibawa oleh Nabi Musa pada perempuan. Mereka menjawab, mengangkat tangannya yang putih bagi mata yang memandang. Itu mereka menyupai Nabi Muhammad SAW berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar tempat ini dijadikan sebagai bukti emas. Maka Nabi pun memohon kepada Allah, lalu turunkan ayat sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Maka hendaklah mereka melindungannya. Al-Quran surat Al-Imran ayat 190. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salahnya kan saya mohon maaf. Kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami yang beranggotakan Nurhaliza, Ramadhani Indira Putri, Julia Astuti tentang kandungan surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan makna berpikir kritis. Kandungan surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 adalah semua yang terjadi di alam semesta ini termasuk penciptaan langit, bumi dan bergantinya malam dan siang adalah merupakan bukti dan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah SWT yang tergolong sebagai orang-orang yang berakal sehingga menyadari dan meyakini kebesarannya, mengetahui bahwa semua ciptaan Allah SWT ada manfaatnya bagi manusia. Tidak ada satupun ciptaan Allah SWT di alam semesta ini yang sia-sia. Berpikir kritis. Berpikir kritis adalah sebuah kemampuan untuk berpikir secara rasional dan secara yang bertujuan untuk memahami hubungan antara ide atau fakta. Baiklah teman-teman, ada yang bertanya? Baiklah, saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Sebutkan contoh orang yang berpikir kritis. Nah, jadi contoh orang yang berpikir kritis itu adalah
seseorang yang tidak selalu mempercayai informasi yang ada dan mencari informasi itu kembali agar mendapat jawaban yang benar. Bagaimana Dini? Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Kalau ada salah kami mohon maaf. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami yang beranggotakan tentang pengertian ulil albab dan keterke albab. Ulil albab adalah insan kamil atau manusia sempurna atau intelektual muslim atau pemikir yang memiliki ketajaman analisis atas fenomena dan proses alamiah. Keterkaitan antara sikap kritis dengan ulul albab adalah ada kaitan antara sikap kritis dengan ulul albab sesuai kesan Ali Imran ayat 140 dan 191. Keterkaitan tersebut adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, gemar mendalami ilmu, mentauhidkan masyarakat, selalu kritis, senantiasa mempertahankan kebenaran, bersungguh-sungguh dalam menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala, rajin bangun malam untuk sujud dan rukuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, saya dari kelompok 3 akan bertanya ke kelompok 4. Sebutkan contoh orang yang ulul albab. Baiklah, saya akan mencoba pertanyaan dari Mira. Contoh orang yang ulul albab yaitu dia belajar, dia bekerja, dan dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran. Baiklah, kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Udah, itulah penampilan Anda semuanya. Hari ini Ibu menjelaskan dan menguatkan apa yang telah Anda sampaikan berdasarkan tugas-tugas kelompok tadi. Nah, pelajaran kita hari ini menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Surat Ali Imran ayat 190-91. Biar udah menjelaskan tadi ya. Ini gambar orang lagi ngapain? Berpikir. Nah, dalam berpikir kita butuh jawaban. Nah, ini gambar apa? Air laut dua. Ini gambar apa? Gerhana matahari. Ini gambar apa? Nah, ini gambar apa? Ini adalah gambar bumi Fir'aun. Nah, dalam gambar tersebut kita berpikir kenapa gerhana matahari bisa terjadi. Kenapa kapal yang berlayar di lautan, kapal itu berat, kenapa bisa tidak tenggelam? Itu termasuk berpikir. Nah, dalam pelajaran hari ini apa-apa saja yang kita bahas? Pertama yang kita bahas yaitu hakikat berpikir, membaca, mengidentifikasi tajwid, lanjut nanti kita menghafal, lalu mengetahui asbabun nuzul, menganalisa surat dan hadisnya, isi kandungan ayat, menganalisis pengertian ulul albab dengan kaitan dengan orang ulul albab. Sebelum kita mulai memahami makna berpikir kritis, kita harus mengetahui dulu bacaan surat Ali Imran ayat 199. Simak apa yang ada di buku dan catat apa yang telah Ibu jelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab.
selanjutnya. Kolkis. Ini kolkis. Kenapa ini ada alif lam samsiyah? Setelah tanwin ada huruf tasdid. Jadi hukumnya adalah alif lam samsiyah. Wal or. Ini izhar qamariyah. Setelah ini nggak ada tasdidnya. Qiyamah. Ada tadi teman Anda bertanya ya, kenapa hukumnya mimunah? Ini ada mim tasdid amin tanwin bertemu dengan waw. Itu pembacanya adalah idgham bigun. Ya. Idgham bigunah itu hurufnya 4 apa saja? Ya. Mim, nun. Jadi ketika idgham bigunah itu bacaannya, Anda harus memasukkan bunyi bacaan. Lanjut junub. Tadi ada pertanyaan tentang mat asli. Kenapa mat asli? Mat asli itu tandanya ada 3. Alif mati, waw mati, ya mati. Jadi baca junub, nunya harus panjang. Lanjut kota harus dibaca kalkola. Kenapa tidak kalkola sugra? Karena memantulkan itu kalkola bagus. Kenapa kalkola sugra, Afif? karena kalkola terletak di tengah-tengah. Karena kalkola terletak tengah-tengah. Jadi kawan Anda sudah menjelaskan kalkola itu memang turun. Jadi membacanya harus dipantulkan kota. Azabannar. Kalau di akhir kalimat hukum bacaannya adalah mat arif lisukun. Mat arif lisukun selalu terjadi di akhir-akhir ayat. Nah, kita lihat dulu terjemahannya. Apa kata Allah? Inna fi khalqis, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, malam dan siang, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa kata Allah? Bagi orang yang berakal. Alladzina, siapa orang yang berakal kata Allah? Alladzina yazkuruna, yaitu orang-orang yang mengingat Allah, baik dalam keadaan duduk, berdiri, maupun keadaan berbaring, seraya memikirkan penciptaan langit dan bumi. Apa katanya? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidak sia-sia apa yang telah Engkau ciptakan selama ini. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, ini ada asbabun nuzul. Tahu asbabun nuzul itu apa? Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat. Oke? Asbabun nuzul surat Ali Imran ayat 191 yaitu ketika orang-orang kaum Quraisy mendatangi Yahudi, apa kata mereka? Apa tanda-tanda mukjizat Nabi Musa? Apa jawab orang Yahudi? Yaitu tongkat dan tangannya yang putih. Lanjut, orang Quraisy datang kepada orang Nasrani. Apa kata orang Nasrani? Apa mukjizat Nabi Musa? Apa jawaban mereka? Menyembuhkan orang buta dan kusta. Lalu mereka orang Quraisy mendatangi Nabi Muhammad. Apa katanya kepada Nabi Muhammad? Untuk kami agar Syafa ini dijadikan sebagai bukit emas. Jadi orang Quraisy itu meminta keajaiban. Hei Muhammad, mintalah kepada Tuhanmu, jadikanlah bukit Safa ini menjadi bukit emas. Lalu apa jawaban Nabi Muhammad jika orang kafir Quraisy meminta bukit Safa menjadi emas? Maka Nabi pun memohon kepada Allah, lalu diturunkan ayat. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, maka hendaklah mereka merenungkannya. Jadi yang diminta Nabi Muhammad adalah mengubah bukit Safa. Turunlah surat Ali Imran ayat 199 Apa perintahnya? Yaitu memikirkan penciptaan langit dan bumi. Apa kandungan surat Ali Imran ayat 190-191? Kandungan yang pertama yaitu ayat 190 menegaskan bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda
Allah. Yang kedua, tanda kekuasaan Allah dalam semesta ini termasuk penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam bagi orang siapa? Orang-orang yang berpikir. Lanjut ayat 1. Seperti apakah ciri-ciri orang ulul albab kata Allah? Yaitu orang yang berzikir dan berpikir. Orang ulul albab itu dia berzikir, dia berpikir. Lanjut, keempat, tafakur berpikir yang mengantarkan kepada kesimpulan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini semuanya ada manfaat. Betilah subhanaka fakina azab kata Allah, betilah semua ini ada manfaatnya, semua ini tidak sia-sia. Nah, coba Ananda buat contoh. Semua ada manfaatnya. Mau apa manfaatnya? Makanan cicak. Tadi kan kata Allah semuanya ada manfaatnya. Apa? Makanan cicak. Kalau tidak ada nyamuk, adakah obat nyamuk? Ada. Akhirnya lahirlah obatnya. Nyamuk. Obat nyamuk bisa orang mencari pekerjaan. Dengan obat nyamuk orang menghasilkan uang. Lahirlah pabrik-pabrik obatnya. Nyamuk. Nah, orang yang tafakur yang berpikir yaitu melahirkan kedekatan kepada Allah. Dia berdoa agar terhindar dari azab neraka. Nah, dari situ apa itu makna berpikir kritis? Dini, apa Dini berpikir kritis? Sikap atau tindakan seseorang yang senantiasa berusaha memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai sumber, lalu kemudian menganalisa dan merenungi kandungan ayat-ayat tersebut. Nah, orang yang berpikir kritis adalah orang yang berusaha memahami, memikirkan ayat-ayat dan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berpikir kritis itu anak-anak ibu adalah orang yang menganalisa berbagai informasi yang telah dia dapatkan. Dia dapat informasi hari ini, dunia sudah canggih, informasi tidak hanya di televisi, tetapi informasi juga terdapat di media sosial. Nah, bagaimanakah sikap kita sebagai orang yang berpikir kritis? Tadi orang berpikir kritis memikirkan apa yang dia pikirkan, betul atau tidaknya informasi. Itu orang yang berpikir kritis. Nah, orang yang berpikir kritis ketika berucap dia harus bagaimana dulu? Berpikir apakah ucapan dia ini menyakitkan atau membohongi orang lain. Nah, harus berpikir kritis. Nah, dalam Al-Quran ada namanya ulul albab. Apa itu orang ulul albab? Albab ini adalah, ini ulul albab ya. Apa kata ulul albab adalah seseorang yang memiliki wawasan yang luas dan mempunyai ketajaman dalam menganalisa sesuatu permasalahan. Nah, apa? Dia tidak hanya cerdas kata Allah. Orang berpikir kritis, dia bukan hanya cerdas dalam berpikir, tetapi dia juga beramal dan berzikir. Orang berpikir tidak belajar saja, nah. Orang berpikir dia belajar, Bu. Orang berpikir, salah satu contoh orang berpikir itu dia adalah belajar. Namun orang ulul albab jika dia berpikir dia tetap mengerjakan amal. Ketika bunyi azan dia sholat. Ketika bulan Ramadan datang dia puasa. Ketika dia tidak kuat berpuasa dia puasa sunnah. Lanjut apalagi dia zikir. Tidak membicarakan sesuatu hal-hal yang tidak berguna. Itu yang ulul albab. Ananda hendaknya menjadi orang ulul albab. Orang yang berpikir, belajar di sekolah, belajar di rumah, tetapi jangan lupa beramal. Karena orang ulul albab itu yaitu orang yang berpikir, beramal dan berzikir. Oke? Paham? Sampai di sini paham? Paham. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah Ananda sudah paham atau mengerti? Kalau ada pertanyaan silahkan ajukan, biar Ananda lebih mengerti. Siapa bisa ya? Bu, apa pengertian tafsir, Bu, dan bagaimana cara membacanya? Oke, makasih ya. Pertanyaannya bagus, menyangkut bagaimana cara membaca surat Ali Imran ayat 190-191. Huruf tafkhim itu adalah bacaan yang tebal, berlaku pada huruf lam dengan huruf ra.
Sebelum huruf lam dan huruf ro ada tanda baca fathah dengan dhammah, dibacanya tebal. Allah, ya, Rasulullah. Jadi dibacanya tebal. Oke, apakah Ananda mengerti? Ananda mengerti? Nah, jadi sudah mengerti. Besok bacaannya minggu depan untuk setelah hafalannya harus lebih baik. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Menurut Ananda, apakah kekurangan kita dalam belajar hari ini? Ya, apa kekurangan kita? Menurut saya, suara teman saat menyampaikan hasil diskusi tadi kurang jelas. Suara teman kurang jelas. Lanjut, siapa lagi yang menjelaskan apa kekurangan kita belajar hari ini, Afif? Menurut saya kekurangan pelajaran hari ini, pembacaan kelompok dan pembacaan dari moderator kurang jelas dan kurang lancar fasih. Oke, nah ada kekurangan kita hari ini ya. Kekurangan ini harus kita sadari dan kita perbaiki minggu depannya. Nah, kekurangan kita kurang fasih, kurang jelas, kurang lancar. Untuk memperbaiki kurang fasih dan kurang lancar, apa harusnya tindakan kita minggu depan? Ya, Ananda? Harusnya kita harus memahami materi yang kita sampaikan dan perkataan-perkataan yang kita sampaikan. Nah, bagus Ananda semuanya ya. Harusnya minggu depan Ibu berharap untuk tampil minggu depan kita lebih memahami materi yang mau disampaikan, lebih paham, lebih banyak membaca apa yang kita sampaikan. Nah, pelajaran kita selesai, Ibu adakan poster sedikit. Apa itu berpikir kritis? Dari penjelasan Ibu tadi sampai kelompok tadi, siapa yang masih bisa menjelaskan apa itu berpikir kritis? Ya, Dini? Berpikir kritis adalah sikap atau tindakan seseorang yang senantiasa menganalisis dan memikirkan ayat-ayat Al-Quran beserta kandungannya dan diikuti dengan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Bagus. Apa kaitan antara ulul albab dengan orang yang berpikir kritis, Pak? Yang dapat Ananda analisa sepanjang yang Ibu jelaskan tadi. Saya, Bu. Ya? Takut kepada Allah SWT dan menyeimbangkan antara berzikir dan berpikir. Nah, orang ulul albab takut kepada Allah, menyeimbangkan antara berpikir dengan berzikir. Nah, ini ada ayat Allah, ayat surat Ali Imran ayat 191. Sedikit Ibu uji Anda semuanya ya. Tadi lah Ibu jelaskan apa itu tajwidnya. Ini qalqis. Nah, apa hukum bacanya tadi, Nak? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Ananda? Alif lam samsiah. Ini alif lam samsiah. Albab. Apa hukum bacanya, Nak? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Albab. Al-Qur'an. Al-Qalah. Lanjut. Junu. Apa hukum bacanya tadi, Nak? Junu. Panjang hukum bacanya apa tadi, Nak? Mat tabi'i, Bu. Mat tabi'i atau mat asli. Apa menurut Ananda semuanya, apakah manfaat kita belajar hari ini? Dapat memahami ilmu tajwid. Dapat memahami ilmu tajwid. Siapa lagi apa manfaatnya belajar hari ini? Mendapatkan motivasi untuk belajar dan terus semangat. Mendapatkan motivasi untuk belajar dan terus semangat. Lanjut, siapa lagi? Kita mengetahui yaitu selalu berzikir dan berpikir. Apalagi yang keempat? Siapa lagi? Apa manfaat kita belajar hari ini? Ya? Mendorong untuk berpikir mendalami. Mendorong kita selalu berpikir dan mendalami. Jangan lupa dari tayangan video Ibu tadi ada bahwa kekuasaan Allah yang luar biasa. Allah telah menciptakan segala sesuatunya, ada manfaatnya, ada kekuasaannya. Sampai di sini pelajaran kita. Ananda untuk tugas di rumah minggu depan pelajaran kita yaitu tentang demokrasi, surat Ali Imran ayat 159. Silahkan Ananda catat ayatnya, kandungannya, arti ayatnya, pengertian demokrasi dan manfaat demokrasi. Sampai di sini
Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.